ini adalah eh, dosen dari salah satu pendalaman batik atau dosen dari pendalaman batik, eh, juga seperti apa orang tua bagi pendalaman batik atau yang lebih tepatnya kalau anak-anak dari pendalaman batik itu eh, konsultasi ke Vera. Jadi untuk Ungkarupa 4 nanti ini itu pamerannya ini juga ada apa namanya kriya batik atau maaf, batik, kriya keramik, kriya kayu, desain grafis, terus lukis, eh, yaitu terus nanti itu dipamerkannya bisa dilihat di online dan di offline. Jadi insya Allah nanti kita eh, tapi ada syarat pastinya untuk offline. Jadi nanti untuk online bisa diakses dengan mudah dimanapun sampai waktu dimanapun itu bisa diakses. Kalau offline-nya itu terbatas, jadi terbatasnya itu terbatas beberapa protokol. Jadi teman-teman jika mau eh, lihat itu ada syarat-syaratnya. Lihat offline ya. Kalau online itu bisa dilihat eh, dengan mudah di gawai atau di laptopnya masing-masing. Jadi itu nanti akan karya-karya teman-teman itu akan dipamerkan di sana. Lalu eh, nanti ini saya ulangi lagi kita akan membahas tentang pengkaryaan dan sekitar manajemen karya. Jadi nanti akan ada tipis-tipis lah tentang pameran Ungkarupa itu bagaimana. Jadi yang kita maksud apa itu pengkaryaan itu kayak bagaimana karya itu bisa dikatakan selesai, bagaimana proses karya batik untuk sekaligus untuk ini orang apa namanya sekaligus untuk tertuju pada mungkin adik-adik dari angkatan 2018, 19, 20. Jadi bisa tergambarkan bagaimana nanti bisa mengerjakan atau bisa menjalani bagaimana mata kuliah pendalaman-pendalaman itu. Lalu em, yang selanjutnya itu ya manajemen karya. Bagaimana bisa memanajemen karya yang juga harus menyiapkan panitia pameran atau menyiapkan pameran. Jadi ini kita akan belajar kepada ahli-ahlinya. Nah, ahli-ahlinya ini adalah dosen-dosen yang membimbing atau memberikan saran, terus memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa. Begitu. Nah, ini sudah mungkin sudah kita bisa mulai 19.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Eh, selanjutnya kita eh, akan membahas tentang pengkaryaan. Jadi eh, hari ini adalah cara bincang-bincang dosen yang akan kita bahas yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang apa sih itu apa namanya karya dari yang pertama keramik. Nah, karya keramik itu apa yang akan kita eh, lakukan nanti atau jika kita eh, mengambil mata kuliah keramik apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan dan bagaimana kita membuat karya dan goalsnya itu dipamerkan. Nah, di sini ada Pak Arif yang ahlinya ahli dari apa namanya perkeramikan mungkin ya Pak, seni keramik maksudnya. Nah, mungkin bisa saya serahkan ke Pak Arif ya Pak. Ya, Pak Arif. Ya Mas, Ya, ini bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan apa aja itu keramik atau bagaimana menjalankan mata kuliah keramik sampai goalsnya itu pameran. ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, salam sehat semuanya. Ini sedikit cerita gitu ya. Tapi waktunya berapa menit? 5 menit ya, Mas Marsal ya. Juli apa Marsal ya? Iya Pak, iya Pak. Jadi kalau keramik itu intinya kan ini kan penciptaan gitu ya. Paling tidak berawal dari sebuah ide gagasan
kemudian ada momen estetis, di mana itu paling berkesan dan mereka ingin mewujudkan dalam bentuk karya keramik ide gagasan itu. Nah, keramik ini tentang gaya dan sebagainya itu diberi kebebasan. Tapi kalau yang pendalaman ini dua, antara modern dan kontemporer sesuai dengan yang ada di silabus. Nah, dari karya itu nanti endingnya kan dipamerkan. Nah, bagaimana karya ini prosesnya ya lumayan panjang. Kalau keramik itu memang, ya saya tidak ini ya, memang memang lumayan lumayan susah gitu. Dan ada satu kendala yang paling utama adalah semuanya harus melewati satu pintu, yaitu oven. Nah, ini kadang menjadi kendala. Makanya mahasiswa keramik jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nggak cukup nanti ovennya. Karena nggak bisa finishing touch dari atau awal bermula dan finishing touch-nya itu dilakukan sendiri itu nggak bisa. Misalnya di rumah atau di kos nggak bisa. Tetap harus di kampus. Sedangkan membawanya itu kan penuh risiko. Mungkin logam hampir sama. Nah, ini kendala yang ada. Nah, sedangkan keramik itu kan disebut keramik itu kalau dibakar gitu. Nah, makanya oven itu menjadi pintu yang paling utama. Padahal kalau saya lihat ya teman-teman semuanya ya barangkali ini sedikit cerita. Di Malang itu kemarin, ini agak menyimpang tapi boleh sedikit cerita. Di Malang itu di UM kemarin itu ada ujian skripsi karya keramik itu aja nggak dibakar loh, bayangin. Bahkan untuk keramik yang bakaran tinggi itu di UM itu hampir ya jarang sekali gitu lah. Mahasiswa itu mungkin keluar cari kemana-mana. Kita beruntung punya fasilitas yang seperti itu. Di UB apalagi juga masih sama, UB sama UM itu masih gerabah. Nah, ini kita memiliki keunggulan tersebut. Tetapi tidak serta-merta gampang karena menggunakan peralatan yang harus, karena di sana ada perubahan fisika dan perubahan kimia yang sangat rigid begitu ya. Maka kita akhirnya untuk teman-teman, kita sudah nggak main gerabah, di atas gerabah mahasiswa sudah sesuai dengan silabus kan ada proses glasir. Namun glasirnya kan di 1050. Nah, itu rendah tapi sudah berwarna gitu. Yang bagus lah dan frit aman. Nah, pada pameran kali ini teman-teman tentunya beragam ya, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Dan kalau nggak salah kemarin diberikan ruang di ruang model itu yang tengah, yang melingkar itu. Nah, itu akan direspon mulai dari yang bawah sampai yang tangga atau tempat duduk yang terap itu sampai yang yang dindingnya. Cuma mahasiswanya kan tidak banyak ya, kurang lebih 13. Itu kan kalau memenuhi seperti itu ya lumayan berat, akhirnya ya dibuat model instalasi lah. Karena kalau membuat ukuran yang besar kan ovennya juga nggak ada yang besar. Jadi memang untuk membuat keramik itu dibutuhkan sebuah perjuangan yang lumayan, karena barusan saya ketemu dengan teman ITB, baru saja pulang habis maghrib tadi. Di ITB aja yang betul-betul jadi membuat keramik aja lulus sampai, padahal udah bukan pendalaman lagi, kalau sana dari awal udah memilih bidang itu dapat hitungan jari. Di UNS di tempat saya mungkin hanya saya sama satu orang kalau nggak salah, hanya 2, paling banter 3 orang. Di UNESA saya belum melihat yang betul-betul mendalami keramik sampai, padahal kita sudah punya grup ya, sudah alumni grup ya, bakar di tempat saya gratis, bahan gratis, kasih fasilitas villa dan sebagainya, tapi ya sustainable-nya sangat susah memang keramik. Apalagi saya nggak ngomongkan ke UM dan yang lain-lain. Itulah memang berat gitu ya. Maka saya selalu menghargai pada mahasiswa yang mengambil pilihan keramik karena itu tidak gampang. Ya, saya bukan meremehkan yang lain, bukan. Tapi memang faktanya seperti itu. Karena mahasiswa saya yang keramik, Andi Listio itu ya keramiknya bagus, tapi sekarang dengan SA itu, batik SA, malah ngetop dengan batik SA-nya. Suci dengan dengan fotografinya, dan lain-lain lah. Ini yang uh, ada beberapa kendala memang agak berat di sana. Tapi teman-teman nanti anak-anak yang semester ini lumayan maksimal kerjanya. Kemarin ke rumah. Dan yang menarik adalah keramik sekarang kan tidak hanya art tapi terkait kopi ya, kalau saya sedikit cerita. Itu kan lagi booming itu di Jakarta, di kota-kota besar. Di tempat saya di Batu ini kedatangan terus dari luar pulau, luar negeri, bahkan dari Jakarta itu
sangat luar biasa itu mencari cangkir atau dripper atau apapun lah yang terkait dengan. Nah, ini kayaknya menggairahkan bagi 13 mahasiswa saya yang keramik itu. Ya, ini larinya ke craft gitu ya. Ya saya kira itu Mas Sal, mungkin nanti intinya adalah bagi saya ya teknis pasti tidak butuh waktu panjang, sementara kita waktunya kan pendek di penciptaan pendalaman keramik itu. Maka yang penting adalah mereka bisa mengungkapkan ide gagasan terwujud dalam keramik dan dibakar dan disajikan. Perkara teknis yang ini kita masih jauh. Jangankan saya ngomong begini aja, UNESA masih terbaik kalau saya bilang dari UB sama sama Wilwatikta atau dari mana itu UM gitu loh. Jadi intinya itu. Halo. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Eh, ya itu Pak, apa namanya? Terima kasih buat Pak Arif. Eh, Emang itu sih Pak. Kalau saya lihat di sekarang studi keramik itu teman-teman juga lagi apa proses bakaran, jadi sampai kadang ditinggal tidur ketiduran gitu ya. Memang prosesnya itu enggak itu apa enggak seperti yang lain, jadi kayak ya kalau dilihat ya ngesari, tapi ya emang itu proses yang keren sih Ya. dari teman-teman keramik. Eh, Nanti mungkin bisa sedikit buat gambaran dari teman-teman angkatan 2018, 19, 20. Jadi eh, itu nanti mungkin dari keramik, kalau proses tanya-tanya jawab dari teman-teman yang lain bisa dilakukan nanti pada akhir eh, apa namanya acara. Jadi untuk selanjutnya, nah ini mumpung masih mumpung ada Bu Vera lagi apa ikut, nah ini saya bisa tanya-tanya juga, atau kita bisa tahu bagaimana proses dari batik, atau bagaimana sih eh, teman-teman dari Bundaran Batik berproses berkarya, yang nanti goalsnya ini adalah pameran. Jadi kemarin saya juga lihat apa teman-teman prosesnya ada, sekarang sudah ke proses foto. Jadi kok ada yang pakai apa namanya model, dan ada yang apa batik batiknya batik ya macam-macam, ada batik yang gambar emotikal, itu keren-keren. Jadi ini ada Bu Vera yang selaku dari dosen teman-teman batik. Halo Bu Vera. Halo Bu Vera. Loh, suaranya belum ada Bu Vera. Iya, Bu Vera, Assalamualaikum. Ya mungkin masih ada jaringan. Bu Vera tambah cantik aja. Kok nggak denger ya Bu Vera ya? Iya, ada audionya. Masih ditutup Bu Vera kayaknya audionya itu. Halo. Halo, halo Bu Vera. Halo. Oh iya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf, rapat yang sebelumnya saya tidak bisa bergabung dan baru diinformasi Ibu Santi setelahnya begitu ya. Kemudian yang kedua, terima kasih malam ini sudah diundang. Tadi saya lupa tapi diingatkan oleh Sony. Terima kasih Sony, tapi tempatnya belum bergabung malahan. Jadi kalau di batik itu, kalau dengan pendalaman yang lain, sebenarnya keramik, logam, lukis, grafis, dan batik itu kalau di segi kriya itu berarti yang logam, kayu, keramik, batik ya. Kalau 4 ada anyam, tapi nggak pernah ada. Itu sebenarnya kalau batik itu yang paling mudah kalau menurut saya. Artinya kerjaannya tuh paling fleksibel gitu, nggak harus di kampus, bisa di kos-kosan, nggak harus banyak tenaga seperti logam yang berpalu-palu begitu kan, nggak harus seperti keramik yang harus melewati satu pintu wajib masuk itu tadi gitu ya. Tapi secara secara pembuatan memang paling fleksibel di batik itu. Tetapi namun demikian saya juga teman-teman bisa melihat bahwa kalau yang teman-teman mengambil konsep peminatan batik itu mesti di ending-ending menjelang deadline begini, H-1, H-2
masih berproses di kampus karena mungkin ya kalau semangatnya teman-teman itu kalau di kampus itu lebih terpacu karena melihat karyanya teman-teman yang lain begitu. Kemudian juga karena kain yang dibuat panjang, yang pertama kalau karyanya mereka wajib membuat kain panjang, jarit gitu ya. Sebenarnya maksud saya supaya mereka tidak meninggalkan bentuk dasar batik ketika dikenalkan kepada kita bahwa itu adalah bahan sandang, terutama adalah kain panjang atau jarit yang dipakai terutama di Jawa ya. Dan saya pikir di daerah di pulau-pulau yang lain pun sama fungsinya untuk lebih pada kain bawah atau jarit. Nah, supaya mereka tidak meninggalkan esensinya itu. Kemudian yang kedua adalah mereka membuat satu benda fungsional, benda hias fungsional itu saya berpikirnya bahwa dengan begitu mereka juga harus bisa mengadopsi atau bisa mengaplikasikan desain batik pada benda hias begitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman membuat baju untuk mereka sendiri, pakai sendiri. Harapan saya supaya mereka tidak malu pakai batik, apalagi karyanya sendiri. Jadi kemarin sempat mau pakai model fotonya, apa pamerannya juga mau sempat fashionnya pakai model, lalu saya omeli gitu ya. Kalau nggak mau pakai bajunya, ngapain minta suruh orang lain pakai bajunya gitulah. Jadi akhirnya karena saya omeli ya mau nggak mau mereka akhirnya pakai fotonya, foto katalog dan seterusnya mereka pakai bajunya sendiri. Malah saya komporin gini, coba dibayangkan kalau teman-teman yang peminatan keramik, kayu, lukis, lalu grafis bisa tak pakai produknya sendiri buat foto-foto begitu. Paling mereka dipajang di sampingnya, saya gitu kan mereka. Jadi ya alhamdulillah lah akhirnya kemudian mereka berfoto dengan mereka sendiri. Memang desain memang agak beragam ya tahun ini dan teman-teman angkatan 2017 ini karakternya berbeda dengan 2016 yang lalu. Kalau 2016 tuh senangnya rigid, kecil-kecil gitu, motifnya tradisional, kecil-kecil. Yang 2017 ini desainnya saya suruh ngecilin itu, ya Bu, desainnya dikecilin tapi jadinya besar lagi. Jadi jadi kalau saya lihat, waduh ini desainnya jangan selera besar-besar semua gitu kayaknya. Jadi macam-macam, ada yang temanya topeng dan jerapah, ada yang temanya emoticon yang biasa teman-teman pakai di WhatsApp misalnya. Kemudian ada yang tema tradisional Ramah Sinta ada. Kemudian tema bunga-bungaan juga ada. Jadi sangat beragam lah punyanya teman-teman ini. Mudah-mudahan nanti bisa cukup memberikan wawasan kepada adik-adik tentang karya batik yang di angkatan 2019 ini sudah tidak dipelajari lagi, tetapi include di mata kuliah seni rupa 2 dimensi sebenarnya. Jadi monggo kalau misalnya nanti mau ada yang belajar bisa masuk di situ. 2018 insya Allah masih ada peminatan Pak Mas Marsal dan teman-teman yang lain. Kalau misalnya di sini ada 2018, jadi monggo nanti mungkin bisa dilihat juga di pamerannya itu, baik virtual maupun di realnya di kampus. Saya rasa itu yang bisa saya ceritakan, Mas Marsal. Terima kasih banyak waktunya. Monggo dilanjutkan. Ini kok nggak kamera on ya, yang lain ya? Banyak. Pakai Pak. Loh, Pakai Mas Pak. Marsal aja enggak lo? Enggak Mas, sampean pakai foto itu. Saya pakai Pak ini Pak, on Wah, kamera mungkin sebentar. kan Apa lihat, jaringan saya ya? Soalnya nggak ini kelihatan. Punya Mas Marsal nggak kelihatan ya Bu Vera ya? Loh, Saya Mas. on, Pak. Oh iya, Septian Nadi on. Ya, coba punya Mas Marsal itu kan foto ya? eh, ini Iya, tapi saya on betul. Pak. Bentar ya. Bentar ya Pak ya. Iyalah, harusnya ada on kan nggak enak. Nggak kelihatan. Udah 20. Bentar Pak ya. Halo Pak, ini saya udah mungkin pakai apa kameranya temen.
Ya udah nggak apa-apa lah, dilanjut aja, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini pakai Itu pakai Azarokman. ya ini Pak. Ini saya udah nyala sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa. Oke. Ya, maaf ya teman-teman, mungkin dari HP saya atau gimana saya nggak tahu. Bukan kehendak saya ini. Tapi ini udah on. Oke, kita lanjut. Terima kasih untuk Bu Vera tadi. Penjelasannya cukup menarik. Soalnya ya juga teman-teman dari Batrix itu benar-benar kayak apa effortnya juga agak kalah gitu sama yang lain. Terus mungkin kita langsung lanjut ke eh, tanya jawab ya mungkin sambil menunggu dosen dosen yang apa yang penerbangan lain masuk untuk join, kita langsung ke tanya jawab. Nah, yang jadi pertanyaan itu kadang teman-teman itu masih itu Pak, atau Bu Vera, Pak Arif, kadang ada yang tidak tepat pada deadline atau eh, apa dikerjakan sebelum hari apa hanya gitu Pak. Nah, itu apakah dari dulu sudah jadi budaya atau bagaimana Pak itu cara 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 memahami itu? Karena kayak padahal sudah kita sudah tahu dari tingkat dahulu bagaimana kalau manajemen karya gini, tapi hal itu kayak nggak bisa terlewatkan gitu loh Pak. Bu, kayak pasti eh, deadline aja, maksudnya kayak Hamin dua gitu baru dikerjakan lah, maksudnya kayak lagi lembur sampai nggak tidur itu kayak SKS lah, sistem kebut semalam. Nah itu saya tanya juga sih ke mungkin yang apa namanya sudah apa ya apakah ini sudah terjadi dahulu atau bagaimana atau apa mungkin sudah dicoba solusi pernah dulu gitu, gimana Pak? Mungkin dari Pak Saya Arif Pak, dulu. siapa ini yang jawab? Mungkin Sama dari saja, Pak Arif monggo dulu. Bu Vera. Oh, Pak Arif. Ya, memang mahasiswa itu modelnya selalu begitu, meskipun sudah diminta bikin apa namanya itu schedule begitu ya. Itu ya selalu, ya saya sering sampaikan, kerjaan 1 semester atau 3 bulan lah paling enggak. Paling dikerjakan karena dikumpulkan tanggal 18, dikerjakannya ya tanggal 16, bisa-bisa tanggal 17, kadang-kadang 18 pagi. Mahasiswa kan selalu, ya saya nggak bisa ngomong ya. Padahal di ininya apa ya disampaikan kan selalu diingatkan, selalu dilihat, selalu dikontrol, selalu ditanyakan ya, tapi ya mesti begitu ya. Akhirnya ya sudah, memang kebiasaannya mahasiswa seperti itu, gimana lagi. Tapi endingnya pasti selesai, biasanya begitu. Entah, tapi dia tahu resikonya. Artinya ketika apa namanya ketika menjelang hari H itu pasti berlembur-lembur semalam-malam. Ya mungkin modelnya begitu. Ya, meskipun secara pendidikan ya tidak begitu. Ya memang belum terasa karena yang dikerjakan cuma itu ya, dalam pengertian tugas itu ya apa pamerannya. Kalau terbiasa sudah semacam bekerja kayak saya ini misalnya target target keramik ini contoh misalnya. Itu harus schedule-nya harus sangat ketat. Mengapa? Misalnya ini ada 10 kafe dikerjakan. Deadline-nya itu kan berurutan. Nah, misalnya tanggal 10 misalnya, satu kafe belum selesai, kafe yang lain semua. Nah, ini risikonya sangat bahaya. Akhirnya kita nggak bisa dipercaya karena sebenarnya kayak semacam ini bisnis kepercayaan. Maka deadline itu menjadi sangat penting. Kadang barang menjadi mahal itu karena juga waktu, bukan hanya karena hal, tapi karena waktunya cepat, tepat waktu itu menjadi lebih mahal. Nah, hal-hal semacam ini kurang dipahami oleh mahasiswa. Karena ya memang itu tadi ada temennya kerja, ada temennya cepet-cepet panas baru bikin gitu ya. Tapi ini enggak sih sebenarnya, kalau yang angkatan ini sudah dari awal sudah bekerja ya. Memang keramik itu ya itu tadi karena memang butuh waktu lebih lama, nggak terbatas. Apalagi sekarang apa enggak ada dari kampus itu loh ya. Ini juga kendala karena
untuk beli material keramik itu kan juga nggak gampang. Halo? Putus ya sinyalnya, Pak Muklis. Iya. Putus kayaknya. Halo? Oke. Ya, Putus itu deh. mungkin jadi iya. Halo Pak Arif, putus ya Ya Pak Arif putus ini ya. sinyalnya. Tunggu. Ya. Iya Ya Pak. memang dalam manajemen termasuk di dalam manajemen apa namanya, nanti kalau apalagi sudah berisiko kepada wah hilang saya sinyal saya ya, padahal saya sudah dekat ke wifi ini. Mungkin Lagi apa hujan karena Pak hujan mungkin. itu ya? Balik. Bisa. Akhirnya di tangga. Akhirnya nggak duduk nih di tangga. Jadi time management itu penting sekali, bahkan nomor satu itu. Jadi apa namanya, manajemen waktu di dalam garap proyek itu harus rigid, harus ketat. Karena mundur sehari aja, bukan hanya ya kebetulan masih satu ini kan proyeknya. Tapi kalau sudah 10 mundur satu akan mundur berikutnya yang lain ikut mundur. Jadi mundur satu hari itu dicaci maki. Ya ini apalagi keramik kan ada risiko. Gagal misalnya, dibakar pecah atau retak, wah luar biasa itu. Padahal itu juga sudah dihitung gitu loh ya. Apalagi bakar matte atau dop ternyata ketinggian jadi glossy ya itu wah luar biasa itu. Maka saya ingatkan pada teman-teman harus belajar manajemen waktu. Tapi memang ini waktunya pendek sih. Saya kira mahasiswa keramik saya lihat, saya pantau kan juga kerja sampai malam-malam itu, ya kan. Tapi juga masih berat juga tanggal 18 harus dikumpulkan ya Mas Marsal ya. Tapi ya memang belajar untuk kita semuanya ya, belajar untuk kita semuanya. Kita berani menerima pekerjaan itu karena kita sudah menghitung waktunya, gitu ya. Tapi kalau kita hitung waktunya nggak nutut ya kita nggak berani. Atau kalau memang oke, kita bisa lembur, jadi harganya akan lebih mahal. Nah, model-model begitu kan teman-teman belum pernah mengalami, gitu, belum pernah mengalami. Nanti di lapangan pasti mengalami yang seperti itu. Betapa pentingnya hitung-hitungan waktu itu ada yang hitung sendiri kalau di tempat kita ya. Cuma kalau sebenarnya seni itu kan begini toh. Ya mungkin karena kita terbiasa sendiri. Tapi nggak apa-apa, terbiasa sendiri bakalan nanti akan menjadi seorang pemimpin ya, bisa memimpin, memanage anggotanya. Nah kalau ke depan itu, kalau nanti kita sudah terbiasa bisa memanage diri kita sendiri, maka kita bisa memanage orang lain. Nah kalau belum bisa memanage diri kita sendiri ya kita nggak bisa memanage orang lain. Maka itu harus latihan lah, jam terbang itu. Karena kalau ini contoh misalnya di saya, ketika saya terima order, itu yang menghitung waktu bukan saya. Ada bagian, itu aja udah pekerjaan tersendiri loh, hitung waktu. Ini selesai sekian, nanti kalau mundur itu ya paling enggak masih ada 2 kali kerusakan itu dihitung semua itu. Waktu-waktu seperti itu dihitung semua. Nah ini teman-teman yang kurang gitu. Bahkan pameran aja, kan manajemen waktu itu tidak hanya schedule, kan tidak hanya berkarya, itu kan individual schedule. Tapi kalau time schedule atau tim schedule bukan time ya, yang bukan waktu ya, ini yang kita, yang manajemen pameran kita itu aja kadang ada satu yang ingin berlari, yang satu nggak mau, yang satu jalan, yang dua jalan, yang tiga lari, yang satu tidur, gitu kan ya susah. Makanya itu harus dibuat dengan serapi mungkin dan kita tidak ada kompromi untuk waktu, sebenarnya begitu. Tapi kalau kita terapkan di permata kuliah pendalaman ya nggak bisa. Tapi kalau sudah di pekerjaan, no kompromi terhadap waktu. Karena apalagi dibully, apalagi kalau saya kan kerjaan banyak yang terkait deadline, dan juga ada milik orang Jepang gitu ya. Itu deadline-nya kan kuat tadi itu Mas. Mereka bekerja kan hitung-hitungannya kan duit ya, maksudnya kerjanya kan jam-jam apa namanya itu per jam ya, ngitungnya kan per jam. Kayak grafis itu per jam. Di dunia kreatif itu kebanyakan ngitungnya per jam. Saya pun juga gitu per jam itu bagi yang freelance itu. Lah itu kan
sangat rigid mengenai waktu. Ini teman-teman seni rupa yang harus banyak belajar itu. Ya, saya kira itu, Mas. Oh ya, baik Mas. Oh, ada quotes-nya tadi apa lagi belum bisa memanajemen diri sendiri, nggak bisa manajemen orang lain. Wah, itu benar-benar Ya. masuk di hati. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ini selanjutnya Bu Vera, mungkin ada masukan. Kalau dari sejak angkatan saya 97 yang begitu ada, Mas. Jadi yang mau kita, yang persiapan teman-teman yang waktu itu saya logam ya, itu kita sudah ngebut 3 bulan itu untuk pameran, kita sudah deadline 3 bulan kita harus kerjain, lalu bulan keempat itu kita sudah harus garap pamerannya, nyiapin tempat, bikin surat, sewa dan seterusnya itu. Itu karena waktu itu pamerannya nggak bareng-bareng, jadi yang logam sendiri, yang kayu sendiri, yang keramik sendiri gitu, sendiri-sendiri garapnya. Jadi nggak kayak sekarang itu. Jadi kita masih mending lah, pengelolaannya masih cukup mudah meskipun kita bertujuh. Itu pun juga ada yang kita sudah majang karya di tempat pameran, tapi di kampus masih ada yang masang figura, itu juga ada meskipun cuma gitu ya. Jadi hal seperti itu apalagi ya macam lah, sama dengan satu kelas itu kita pengennya masuknya bareng tapi lulusnya juga nggak bareng, itu kan sebenarnya faktornya juga itu baru 7 ya, ini teman-teman ada 70 orang ya, mesti ada. Cuma begini saja Mas, ditekankan kepada teman-teman, ini pameran kita bersama dan tidak ada pameran tunggal dalam event TA itu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai deadline ya sudah bye-bye aja, ikut adik kelas, sudah begitu aja. Wah, itu setuju itu. Bersama, gitu. Nah kalau nggak begitu bagaimana? Kan mereka mau nggak mau kan harus ikut ini, kan nggak bisa mengadakan sendiri gitu. Saya mundur 1 hari, nanti 1 hari saya garap pameran sendiri, kan nggak bisa begitu kan. Jadi mau nggak mau memang mereka kerja dengan deadline itu. Jadi kita paham lah, karena kemarin ya mereka sempat PLP juga, jadi waktunya memang oh ya, itu yang bikin lambat ya. Dan ya jadi saya ya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman di Rewangi Tidur di kampus gitu ya. Saya lihat statusnya jam 2, jam 3 masih di sini begitu ya. Tapi pas kemarin saya ke kampus malah pas saya datang nggak ada orang gitu, pada pulang. Malah pada pulang karena malam nggak berani kan, mereka sampai pagi, habis subuh baru pulang, jam 6 baru pulang, terus mandi dan seterusnya, baru jam 10 itu baru balik ke kampus lagi. Jadi selalu ada Mas Marsha hal seperti itu. Cuma yang perlu ditekankan dari awal adalah bagaimanapun caramu teman-teman, pokoknya wayai pameran, wayai ngumpul ke karyanya kumpul. Bah mbok garap 3 wulan, bah mbok garap 3 minggu, bah 3 dino, pokoknya wayai ngumpul ngono wae. Itu. Tapi kalau logam, keramik sama batik nggak bisa itu Bu Vera ya. Iya nggak bisa, makanya kalau di batik nggak bisa Pak. Dulu ada pengalaman angkatannya Mbak Penny itu, teman-temannya sudah packaging, sudah mau pameran, untungnya pamerannya dekat ya di PPPG itu. Itu ada yang masih mengerjakan di kampus, tapi ya batik ya di hair dryer kayak Agus wingi terus dasi gitu ya. Kalau dibakar nah iso, bakar 8 jam jadi 2 jam kan nggak bisa. Tapi kalau batik pastinya pengeringan dengan diangin-anginkan 12 jam, itu dengan di hair dryer 2 jam bisa selesai, masih bisa langsung digelar juga kalau kain panjang, nggak perlu diapa-apain lagi, nggak ada resiko pecah gitu ya. Cuma ya badannya pokoknya kuat mengkerah wae karena garap lembut-lembut gitu. Jadi selalu ada lah masalah itu. Cuma ya saya pikir itulah teman-teman sampai wong tanggal 18 sudah dikumpulkan, 17 sudah potret ya. Itu saya ke kampus hari kemarin Senin, itu aja masih ada yang konsultasi desain, orang hebat toh. Si ono sing konsultasi desain niku, terus begitu tak ACC langsung digarap. Mbok wis ora turu omah, mesti turu kampus iku. Tapi dengan dia bisa mengukur bahwa itu pasti bisa selesai sesuai deadline pemotretan. Nyatanya hari ini juga ada beberapa yang pemotretan. Besok saya juga ke kampus karena ada foto bersama katanya untuk katalog gitu. Tapi ya alhamdulillah itu Mas Marsha. Terima kasih. Ya paling enak lukisan abstrak. Pokoknya enggak deadline itu enggak urip Mas. Saya itu
Saya paling enak lukisan abstrak, paling cepat itu. Mana Pak Win? Saya sendiri kan ngelukis ya. Paling cepat Iya. lukisan abstrak. Saya bikin lukisan abstrak di keramik masih harus bakar. Itu nggak bisa. Tapi kalau di kanvas pakai akrilik kan enak itu. Jebror, jebor, jebor, goyangi beres wis. Iya, Pak. Penting ono kanvas sih. Nggak bercanda bagi yang Paling-paling di lukis hair ya. dryer panjang Mas ya. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Arif sama Bu Vera masukannya tadi. Nah, itu yang jadi PR sih sebenarnya dari teman-teman. Mesti kok apa ya, kupuh di akhir, maksudnya kayak eh apa namanya, di akhir tuh kayak di deadline tuh ya pasti lembur gitu, Pak. Nah, yang selanjutnya ini kan nanti kita akan ini pendidikan seni rupa. Nah, dari pendidikan seni rupa ini kan kita maksudnya kami dari teman-teman mahasiswa itu diusahakan bisa menjelaskan karya apanya teknik dan menjelaskan bagaimana itu batik ke generasi berikutnya atau ke siswa atau pendidik apa ke itu sih ke generasi yang muda lah, Siswa. siswa lah ya, siswa. Seperti itu. Nah, itu kan diharapkan bisa menjelaskan dengan baik. Dari apa harapannya mungkin, tapi teman-teman banyak kayak wah enak nih jadi seniman, seniman jadi apa namanya, jadi pembatik, jadi pelukis, jadi apa namanya, istilahnya kita malah suka di bidang apa namanya yang kita tekuni yaitu batik apa terus lukis atau itu. Nah, kan sebenarnya hal-hal seperti ini kan harus disalurkan atau di apa namanya ajarkan bagi siswa. Soalnya titelnya kita atau kita kan dari pendidikan. Nah, saya mungkin bisa tanya responnya dari uh, Bu Vera atau Pak Arif melihat kayak teman-teman banyak kayak ingin menjadi seniman ketimbang menjadi guru, yang stereotipnya mungkin ada dari teman-teman, wah enak jadi seniman, wah enak jadi ini, jadi guru. Itu responnya bagaimana? Karena kayak ya saya juga sering sih mengalami ketemu sama teman-teman seperti itu, Pak. Mungkin responnya dari Bu Vera dan Pak Arif, mungkin Pak Arif dulu bisa menjelaskan. Ya, ya seperti malam inilah di tempat saya itu di depan di galeri kan ada, Mas Masal belum reaksi nih ya. Belum. Di galeri mungkin yang di Kaliwatu. Malam ini tuh lembur tuh. Di depan masih lembur karena ada yang mau diambil itu. Tadi sore sudah 2 kali diambil, ini ada yang ngambil lagi jam 10 malam karena terkejar deadline. Jadi memilih mana antara seni dan pendidik, padahal gelarnya kan pendidik. Zaman sekarang ya. Kalau menurut hemat saya, sesuaikan dengan passion teman-teman semuanya. Cocoknya yang mana, yang paling betul-betul, yang paling disukai. Kita nggak bisa plek meniru orang 100%, ya itu boleh, tapi tidak bisa. Tidak bisa 100% seperti orang itu. Yang paling cocok yang mana? Nah, sering saya sampaikan, yang mana Pak? Ya yang kalian kuat berlama-lama di situ itu yaitu bidangmu. Kalau kamu kuat berlama-lama mengajar dengan senang, bahkan tidak dibayar pun mau dan sebagainya, berarti passionmu di situ. Nah kalau dua-duanya Pak, ya jalankan dua-duanya, nggak apa-apa. Namun ada skala prioritas, kan begitu yang mana. Susah kalau suruh berhasil dua-duanya, pasti ada salah satu. Itu Mas. Jadi karena zaman sekarang untuk menjadi pendidik, lawang yang bukan bergelar pendidikan aja sekarang ikut sertifikasi profesi, terus ikut apa namanya itu kan juga bisa jadi guru. Sama saja kan. Nah terus gimana iki pendidikan ini, sekolah yang pendidikan kan sama toh. Di sekolah-sekolah di sini kan banyak itu. Kecuali SD ya harus PGSD, TK, PGTK. Tapi kalau SMP, SMA itu meskipun tidak apa namanya tidak SPD kan bisa jadi guru itu. Kan ikut PPG atau apa, profesi apapun bisa menjadi guru, nggak apa-apa. Tapi guru pun juga bisa menjadi pebisnis dan menjadi seniman. Maka ya kembali kepada kita semuanya.
Cuma yang harus dimulai adalah ketika kita yang paling suka di mana itu investasinya ya ketika mulai saat ini, ketika mulai kuliah. Itu sudah investasinya ke sana. Kalau memang kita investasinya mau jadi seniman atau jadi apa namanya bisnis atau ya sekarang sudah investasinya ke sana meskipun masih di bidang pendidikan. Nah, kalau yang mau pendidikan ya investasinya di pendidikan, lebih banyak bangun link-link di sana. Jadi akan semakin waktu bertambah itu bangunannya adalah semakin mendekati puncak prestasinya. Tidak terombang-ambing lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana itu nggak jelas malahan. Nanti nggak akan fokus, nggak akan kecapek-capek gitu loh. Ya kalau Pak Arif ini mungkin Bu Vera melihatnya ya banyak senimannya daripada dosennya. Malu, hai Bu Vera. Malu saya. Ya tapi saya kan masih dosen yang baik ya teman-teman, masih tanggung jawab lah ya. Tapi itu pilihan gitu loh, bahwa memang niatnya itu adalah mengamalkan ilmu, bukan kan yang membawa kita ke akhirat itu yang hebat itu yang mulia itu loh guru, karena ilmu kan orang mau beramal itu kan itu yang mengajari saya kenapa saya harus jadi pendidik. Karena kita mau beramal, amal itu butuh ilmu. Nah, kita udah cari ilmu dari TK sampai jadi SD yang sudah S3 barangkali. Itu kan punya ilmu, tinggal mengamalkan. Jadi kalau saya ke kampus nggak punya pikiran bekerja atau apa ya namanya ya, tapi saya mengamalkan ilmu saya gitu loh. Nah, ketika mengamalkan ilmu saya kan udah niatnya ibadah. Jadi lipat-lipat gitu loh. Kalau orang Islam kan ya sudah niat ibadah. Mengamalkan ilmu. Jadi nggak pernah sakit hati, nggak pernah kecewa. Dapat rezeki berapapun, alhamdulillah. Yang penting kesuksesan kita, kesuksesan guru adalah ketika lihat mahasiswanya punya prestasi. Itu wah senengnya luar biasa, itu sangat wah itu ya memang tujuannya itu. Kalau jadi guru, jadi pendidik tujuannya menjadi kaya itu keliru. Kalau menjadi kaya jadilah pengusaha, jangan jadi PNS atau jadi guru. Itu mindset yang keliru di negara kita, bahwa semua orang itu kalau dikatakan sukses itu kalau kaya. Akhirnya jadi politikus, anggota dewan itu sukses kalau sudah kaya. Padahal kan kalau sukses itu kalau sudah masyarakat atau kotanya atau negaranya menjadi makmur, kan begitu. Lah kita disamaratakan semua. Mau jadi guru kok pengen kaya, jadi politikus kepingin kaya, pengen kaya jadi pengusaha, bikin pabrik. Kalau jadi guru yang membangun orang gitu loh ya. Ini joke tapi memang ya harus begitu, karena tujuan. Jadi nggak ke kampus atau ngadu mengamalkan ilmu, ini amal jariah yang nanti kita ketika mati itu terbawa. Gitu Mas Marsal, mungkin agak berbeda ya, saya tidak tahu, mungkin sama saja teman-teman, saya kira juga sama seperti itu. Tapi niatnya kalian seperti itu. Kalau niatnya seperti itu, akhirnya nggak pernah sakit hati, nggak pernah kecewa, nambah ilmu terus dan kepingin ngajar terus karena kepingin beramal sebanyak-banyaknya. Nah, sementara kalau kita sudah beramal sebanyak-banyaknya, ya rezeki itu kan ngalir sebanyak-banyaknya. Sedangkan rezeki itu pintunya kan dari mana kita nggak tahu, dari tempat yang kita nggak duga-duga, begitu loh Mas. Ini agak filosofis ya. Gitu Mas Marsal, dari saya mungkin Pak Vera bisa nambah. Iya Pak. Oh, Bu Vera mungkin bisa ditambahkan atau bisa merespon. Terima kasih Mas Basal. Kalau saya itu memang dari kecil itu pengennya jadi guru ya Mas. Jadi meskipun kemudian waktu lulus SMA belot nggak pengen kuliah, itu sudah lupa cita-cita awal jadi guru gara-gara waktu itu sedang boomingnya isu tentang sarjana nganggur gitu Mas. Tapi ya alhamdulillah ternyata jalan saya kembali lagi ke sini, tetap jadi guru lagi gitu. Kalau saya sebenarnya enggak masalah Mas mau jadi guru, jadi seniman, atau guru sekaligus seniman, atau seniman juga guru juga enggak masalah. Seperti yang dikatakan Pak Mukis tadi, mau yang mana passionnya, yang mau lebih kuat mana. Kalau memang sama-sama senang ya enggak masalah, jalan aja. Atau teman-teman kita juga banyak yang jadi guru juga, jadi seniman juga, ngajar di kelas juga, tapi ketika di rumah menghasilkan dolar juga banyak. Ya. Jadi monggo saja, nggak masalah itu. Yang masalah itu justru kalau nggak jadi apa-apa itu. Sudah SPD tapi ya seniman enggak, guru enggak, terus nganggur, malah masalah di situ kalau saya.
Jadi kalau mau jadi guru, mau jadi seniman, mau jadi pengusaha pun tidak guru, tidak seniman juga enggak masalah, Mas. Enggak apa-apa gitu ya. Memang kalau guru gajinya kecil memang, Mas, kalau kita nyebut dari gaji loh ya. Tapi kan bukan hanya itu, kalau kepuasannya lebih mudah dulu, Mas. Wong guru ini delok muridnya seneng apa berhasil gitu sudah seneng banget loh. Jadi kayak kemarin kalau kita lihat Mas Lain atau kita lihat Mbak Miranti yang dulunya menekuni lukis realis yang seperti itu, tetapi kemudian sekarang jadi mungkin lebih ke fotografer ya, desain seni karyanya, atau Mas Dias Prabu yang dulu juga orang lukis tapi kemudian belot ke batik juga, sama seperti yang Andi Sulis yang keramik juga Mas. Itu bukan masalah mereka tidak passion di situ sebenarnya, tetapi mungkin mereka membaca bahwa ada kesenangan tersendiri ketika menemukan satu media baru atau satu cara baru, atau mungkin teknik-teknik yang mungkin lebih praktis lah kalau saya mungkin boleh mengatakan ya, karena kalau harus punya tungku keramik itu juga tidak murah, itu tahun berapa kita beli sudah sekian puluh juta itu. Jadi mungkin dengan itu tetap bisa menyalurkan ekspresifnya, kreativitasnya, tetapi juga bisa mengembangkan diri. Mereka juga guru gitu ya, mereka juga. Jadi monggo mau apapun, mau jadi pengusaha pun boleh ya. Mau mengkoordinir teman-teman jadi event organizer untuk produk untuk pameran-pameran juga boleh gitu. Yang tidak boleh itu kalau malah nganggur, nggak ngapa-ngapain itu, Mas. Itu saja. Oke, terima kasih. Oke, Bu Vera, Pak Arif. Terima kasih Bu Vera sama Pak Arif sudah tadi pertanyaan sangat terjawab. Jadi bisa kayak ada yang galau-galau atau bagaimana nih nanti mau keluar, apalagi yang angkatan 17, 16 kan, wah ini hampir udah keluar, maksudnya lulus dari dari kampus. Nah ini mungkin bisa terjawab. Nah ini selanjutnya kita ke sesi terakhir, itu sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin tak tambah boleh Mas, sedikit Mas. Oh boleh sangat boleh Pak. Ini begini, kadang pilihannya sebenarnya kan tidak hanya guru atau jadi seniman, kan banyak toh yang lain-lain kan banyak. Cuma jadi guru harus masuk sekolah, kalau yang PNS ya begitulah syarat-syaratnya. Kalau seniman juga butuh modal segala macam, terus kalau jadi pengusaha juga butuh macam-macam. Nah ini mungkin sedikit saya sambung ya. Ada jualan yang tidak semua masyarakat itu butuh keramik, tidak semua masyarakat itu butuh batik, tidak semua masyarakat butuh grafis, tidak semua masyarakat juga butuh seni-seni yang lain. Tetapi semua masyarakat butuh kreatif. Ini yang menarik sekarang Mas Marsal. Jadi kemarin ketika saya bikin sebuah creativity class itu, akhirnya, ternyata seni ini bisa masuk kemana-mana gitu. Karena yang kita ajarkan adalah basic skill. Karena begini, di dalam bidang kita seni rupa kan kita biasa mengerjakan sesuatu dengan model kreativitas kan bekerjanya. Nah, banyak di luaran sana itu orang yang belum kreatif pada zaman sekarang adalah zaman kreatif atau zaman industri kreatif lah kalau boleh dikerucutkan begitu. Nah, mereka itu bingung belajarnya di mana. Mereka nggak tahu, nggak ada sekolahnya kan belajar kreativitas, masa harus di seni lukis dan lain-lain kan tidak. Juga mereka juga ukurannya apa saya dikatakan kreatif atau tidak, itu juga nggak tahu. Nah ketika kita itu jual, ya boleh bahasa kasarnya jual ke masyarakat, maka seniman ya saya praktekkan sendiri, saya bisa ngajar di Coca-Cola, di mana kemarin di Pertamina, banyak lah ya perusahaan-perusahaan besar. Itu jualan kreativitas, bagaimana caranya kreatif. Nah itu kan hanya satu teori di dalam mengerjakan sebuah karya yang hanya kita kemas dengan simulasi aja. Nah ini saya kira ini bagian dari industri kreatif. Nah saya kira ini kan nggak modal apa-apa kan, hanya modal ngomong aja sama sedikit game aja. Saya kira ke depan itu akan semakin luas. Maka mahasiswa jangan kecil hati, jenengan itu sudah digembleng 4 tahun di UNESA itu pasti sudah kreatif. Nah, tinggal mentransfer itu kepada varian bentuk-bentuk yang lain yang menjadi basic skill yang semua masyarakat itu butuh. Guru kreatif butuh, kepala sekolah kreatif butuh, camat kreatif, lurah kreatif, dewan, banyak itu marketing kreatif butuh semua. Nah, ini
nanti varian seperti itu banyak sekali. Silakan dieksplor itu. Wah iya Pak, ini berarti berjuangnya di sebenarnya kreatif. Maksudnya kayak Iya. harus ngerti peluang, ngerti apa melek peluang gitu ya Pak. Wah, banyak Oke. semua. Iya. Unlimited. Mungkin dari teman-teman bisa boleh bertanya atau ada yang tanyakan, kita ada waktu 10 menit lagi. Ini enggak kamera on ya, teman-teman. Cuma 20 lagi. Tapi ya enggak apa-apa lah. Kalau niatnya ibadah ya tadi ya Mas ya. Nah, amal dimanapun dan kapanpun oke aja. Ya mungkin nanti ini bukan saya tanyakan. Arizati ada yang tanyakan? Iya Pak. Ya. Halo El. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya mau tanya untuk sistem penilaiannya di layout karya itu bagaimana gitu Pak? Ke siapa? Layout Display karya. karya maksudnya Pak. Oh, bagaimana display karya yang bagus begitu? Ya, sama penilaiannya dari jenengan itu bagaimana? Oh, bagaimana display karya yang bagus begitu ya? Iya Pak. Ya mungkin yang dimaksud Eli bagaimana bisa atau apa yang menurut Pak Arif itu display yang bisa baik atau bagus menurut Pak Arif. Mungkin bisa Pak Arif respon dari pertanyaannya Eli. Monggo Pak. Ya, bagaimana display yang bagus? Kalau secara teoritis bisa dibaca bukunya siapa tuh, bukunya manajemen sininya siapa namanya itu Jogja itu siapa namanya Mas? Lupa saya. Mike. Di Mike Susanto itu kan ada plot area untuk display karya yang bagus. Nah, display karya yang bagus itu seperti apa ya? Otomatis dilihat dari karyanya kan. Karyanya 2 dimensi, apa 3 dimensi. Kan begitu. Kan nggak bisa kalau di generalisir misalnya display karya yang bagus itu yang seperti apa ya? Akhirnya ciri-ciri umum. Kalau ciri-ciri khusus kan harus lihat daripada karyanya itu sendiri. Karyanya 2 dimensi, karena ketika karya itu 2 dimensi ada standar aturannya memang. Di bidang itu dibagi 2, terus tingginya dan sebagainya. Kalian kalau kamu ingin lihat detail di sana. Tapi saya akan berikan secara umum aja. Ya itu pun masih cara-cara umum ya. Display karya yang bagus adalah yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Karena ini offline ya, bukan daring ya. Kalau nanti daring, nanti saya jelaskan tentang daring, online dan virtual. Jadi kalau display karya yang bagus adalah di mana pengunjung dapat menikmati karya yang disajikan tersebut. Ketika menikmati itu ya nyaman, ya sesuai dengan harapan daripada isi karya itu. Jadi misalnya artinya bahwa karena ini nggak bisa yaitu kekasan kita sih ya, kekasan daripada kita mendisplay sebuah karya. Nggak mungkin lah sebuah karya yang, tapi ya itu unik sih Mbak. Kita ini kasuistik sih, nggak bisa di generalisir. Kalau pakai generalisir mendisplay ya pakai prinsip seni, gitu ya. Kan paling gampang kan seperti itu, mendisplay itu ya pakai prinsip seni seperti biasanya itu. Tapi kalau yang spesifik ya kita harus lihat karyanya. Tapi yang umum-umum saja ya kayak itu terdisplay di mana pengunjung dapat menikmati sajian itu sesuai harapan daripada si pembuat karya. Bagaimana harapannya? Ya relatif gitu ya. Saya nggak bisa ngomong besarannya sekian,
lampunya harus sekian, harus disorot. Kadang ada juga yang nggak minta lampu tidak dipaskan lampu dan sebagainya. Itu kan sangat 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 kasuistik cara mendisplay itu. Ada yang kadang itu lapang, ada kadang itu yang pingin sempit berdesakan. Nah ini kan macam-macam. Tapi kalau pingin yang sesuai dengan apa yang di bukunya Mika Seswanto, ya sesuai standar ruang dan misalnya ruang ya. Ruang itu kalau di situ dijelaskan bahwa tidak sempit, tidak berdesakan, cukup mata memandang dengan jarak-jarak tertentu. Karena ukuran 1 meter dengan ukuran lukisan 2 meter itu juga jarak melihatnya juga berbeda. Nah, perbandingannya kan biasanya 6:9 itu biasa yang umum gitu loh. Tapi nggak bisa dijelaskan secara umum yang mana. Ya karena kadang yang umum tapi ada juga yang eksentrik. Ya, itu juga lebih menarik. Jadi lebih pada kasus pada karyanya masing-masing seperti apa baru bisa dijelaskan. Kalau misalnya Mbak Eli menjelaskan, Pak, kalau karya seperti ini baiknya di mana? Diletak di display. Nah, itu baru bisa nanti saya jawab. Kalau yang umum-umum ya seperti biasanya itu aja. Kalian pelajari di mana itu di bukunya Mika Susanto itu tentang mendisplay karya. Saya pernah ikut pelatihan itu, latihan mendisplay itu bagian daripada manajemen pameran, di mana biasanya kalau di tugas manajemen pameran saya itu kan membuat maket gitu ya, maket ruang gitu, nanti karyanya di mana, letaknya di mana, tingginya seberapa, terus mulai dari depan itu mulai dari wall tag-nya itu di mana posisinya, ukuran wall tag itu fontnya berapa, fontnya jenis apa itu memang ada pertimbangannya semuanya. Terus ketika satu ruang 3 meter, misalnya ruangnya 3x3 itu kalau lukisannya 1 meter itu diisi berapa dan sebagainya, itu berarti kalau ukuran 3 meter nggak mungkin ditaruh situ, mungkin ditaruh situ tapi nggak bisa 3 tapi 1. Nah itu langsung praktek kasuistik gitu loh. Jadi diberikan beberapa materi gambar-gambar gitu dan patung-patung, nanti langsung membuat maket, mendisplay itu baru ditata. Itu saya kira itu yang paling realistis untuk menjawab bagaimana sajian display yang bagus itu seperti itu. Karena kasuistik. Makanya modelnya adalah praktek, tidak bisa dalam bentuk pointer-pointer begitu. Saya kira itu, Mbak Eli. Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin dari Kupera ada yang ditambahkan atau gimana? Enggak, pas. Oke. Mungkin kalau saya tambahkan itu begini, karena zaman sekarang kan ada pameran daring, ada pameran online, dan ada virtual. Ini kan tidak sama ini. Kalau nanti, makanya kalau pameran Unkarupa nanti, itu pilihannya bisa jadi campuran, kan begitu. Kalau yang online, itu kan yang disampaikan mahasiswa apa ya kemarin ya, seni rupa murni ya, yang apa itu, anomali. Jadi kalau daring itu ya live, pamerannya live. Cuma perangkatnya belum virtual, belum menggunakan VR dan sebagainya. Nah, kalau yang daring ada dua, yang satunya juga daring tapi lewat Instagram dan sebagainya. Itu tapi harus direspon. Nah, atau kita pakai campuran. Pakai campuran itu ya ada live, ada Instagram, ada juga yang ada yang langsung atau daring atau streaming. Nah itu nanti kita pakai yang mana? Karena itu sajiannya kan nggak sama. Kalau pameran yang yang online itu kan bisa jadi tidak harus didisplay seperti jenengan itu. Akhirnya berbentuk katalog di dalam web, di dalam Instagram itu bisa katalog, kan begitu. Sama ya katalog lah, gambar dan teksnya. Tapi kalau sudah didisplay di ruangan, ya itu sebenarnya pameran jarak jauh, pameran jarak jauh tapi pakai media digital. Sebenarnya kan pameran itu, realnya kan pameran di ruangan gitu yang
didatangi bisa, tapi juga disajikan secara online kan juga bisa. Tapi sebenarnya itu bahasanya adalah pameran apa ya namanya ya, offline sebenarnya. Sebenarnya nanti tetap pameran offline sampean itu kalau memang di display loh. Kalau di display di ruangan itu kan pameran offline. Cuma cara menikmatinya ada yang daring atau streaming, ada yang online, ada yang offline, kan begitu. Jadi Mas, izinnya itu paling enak pamerannya itu ya online, nggak mengumpulkan orang. Tapi sebenarnya sajiannya offline, bingung nggak sampean? Enggak, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Itu kan lebih gampang Bu Vera daripada izin pamerannya adalah offline. Loh, mana Bu Vera? Kan belum keluar izin Thomas dari fakultas. Iya, iya, Pak. Iya. Ini bukan forum ini, ya lupa saya. Gak apa-apa, Pak. Emang Pak ya, pengen disebutkan, oke. Gak apa-apa, Sorry. Pak. Sudah Ya, izin verbal maksudnya, izinnya verbal sudah keluar. iya. Ya, mungkin nanti kita bisa diskusikan di lain waktu itu, Pak ya. Mengingat waktunya ini udah Iya. 2 menit lagi udah selesai. Jadi tadi mungkin sudah cukup, nanti ini kami publikasikan di Instagram, di YouTube agar bisa dilihat, bermanfaat lah bagi teman-teman yang sekiranya butuh informasi seperti ini, mata kuliah yang akan ditempuh, atau dari teman-teman dari jurusan lain, atau dari teman-teman yang ingin belajar tentang seni yang kita pelajari. Jadi hari ini kita cukup sekian untuk satu presentasi. Terima kasih. Mohon maaf waktunya mungkin sudah hampir selesai atau sudah mendekati selesai. Terima kasih waktunya untuk Pak Arif dan waktunya untuk Bu Vera. Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di diskusi online sebenarnya, tanya-tanya gitu. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang lain juga untuk menyempatkan hadir pada pertemuan online hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf dan terima kasih jika ada kesalahan atau kurang pas dari obrolan atau pembicaraan saya mohon maaf. Ini adalah rangkaian dari Ungkar Rupa atau pameran mahasiswa seni rupa yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 8 Januari. Nah, teman-teman bisa mengikuti atau perkembangan informasinya di Instagram Ungkar Rupa Unesa. Jadi bisa lihat sana dan bisa diakses websitenya di Ungkar Rupa. Jadi searching aja di Google Ungkar Rupa 4, itu langsung ada website Ungkar Rupa. Jadi ada workshop, ada lomba, ada talk show, ada artis talk atau bintang rupa. Di sana banyak sekali rangkaian acara kegiatan, ada 30 kegiatan dalam satu event. Jadi apa aja monggo dicek di Instagram atau di website Ungkar Rupa. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Bu Vera, terima kasih teman-teman yang lain, terima kasih dia sudah membuat room hari ini, terima kasih Reno yang sudah membuat link ini, terima kasih semuanya. Mungkin bisa kita keluar room. Terima kasih semuanya Pak Arif, Bu Vera. Ya, makasih Mas. Sama-sama tetap semangat semuanya berkat